Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Semoga suara saya bisa cukup jelas terdengar ya. Hari ini kita akan lakukan technical meeting untuk kompetisi sains nasional di bidang geografi, dan nanti acara ini akan dipandu oleh saya. Kemudian nanti Bu Kusri dari Puspresnas akan menyampaikan sedikit sambutan, dan setelah itu akan dilanjutkan oleh technical meeting oleh Pak Samsul Bahri, dan juga nanti ada sedikit arahan dari narahubung terkait dengan pengawasannya untuk jalannya nanti KSN di minggu depan. Dan nanti kira-kira pukul 10 kita akan mulai dengan tryout ya. Tryout ini sangat penting untuk menguji coba kalian bisa mengakses sistemnya, kemudian bisa mengerjakan soalnya atau tidak gitu. Untuk acara pertama saya serahkan ke Ibu Kusri. Silakan Bu untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para tim juri, dan yang kami banggakan para peserta kompetisi sains nasional tahun 2020 jenjang SMA. Perkenalkan, nama saya Kui Mumpuni, penanggung jawab kompetisi sains nasional tingkat jenjang SMA tahun 2020. Selamat pagi Pak Samsul Bahri. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Win, dan selamat pagi Pak adik-adik semua. Izin saya lepas ya. Izin saya lepas karena kurang enak mungkin didengar oleh adik-adik. Adik-adik senang sekali ya sudah ada di virtual ini dengan acara yaitu technical meeting. Technical meeting persiapan kompetisi sains nasional tahun 2020 yang tinggal beberapa hari ke depan. Jadi kesempatan adik-adik semua, technical meeting ini adalah ajang bertanya, di mana kalian sudah membaca buku panduan. Di situ ada jadwalnya, yaitu masalah webinar, tes lapangan, maupun yang lainnya, sehingga kalian bisa sepuasnya menanyakan apabila kalian kurang mengerti. Dan nanti jangan lupa ya, dalam pelaksanaan KSN, pastikan yaitu akses internetnya harus bagus, sehingga tidak ada kendala apapun yang berarti. Terus yang kedua, kalian jangan lupa yaitu jaga kesehatan dengan protokol COVID dan tetap semangat. Nah, ini masih ada beberapa hari, kalian jangan yaitu tetap semangat, tetap menjaga protokol COVID dan makan makanan yang sehat, sehingga pada saat nanti pelaksanaan kalian kondisi fit. Adik-adik semua, kami hanya berpesan, yaitu pada saat pelaksanaan nanti, apa yang nanti di technical meeting yang disampaikan oleh tim juri, di sini sudah ada narasumber, tolong camkan, pelajarin apa yang nanti disampaikan, jangan sampai nanti di pelaksanaan ada kendala yang berarti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin pesan saya dengan Pak Samsul Bahri, Pak, izin pesan nanti sampaikan ke adik-adik semua, sampai detail ya Pak ya, adik-adik supaya mengerti dan nanti tidak ada kendala apapun pada saat pelaksanaan. Tetap semangat, jaga kesehatan dan protokol COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusri atas pesan-pesannya.
Dan sambutannya, selanjutnya kita langsung ke acara utama saja. Untuk technical meeting ini yang akan dipandu oleh Ketua Tim Pembina dari Tim Olimpiade Geografi Indonesia, Pak Samsul Bahri. Saya persilahkan Pak Samsul. Ya, izin pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebaiknya saya buka ya supaya jelas. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang saya cintai, peserta peserta kompetisi siswa nasional seluruh Indonesia bidang geografi. Berikut ini sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan, mungkin ada di web ini atau ada lagi sibuk kuliah, siapa sih tim juri daripada tim Olimpiade, tim kompetisi nasional geografi. Pertama adalah saya sendiri, Samsul Bahri, saya purna bakti dari Prodi Geodesi dan Geomatik ITB. Yang moderator itu Dr. Renat Wiwin Windu Pranata. Beliau adalah dosen di Prodi Geodesi ITB. Lalu Profesor Dr. Junun Sartohardi, beliau adalah geografer, dosen di Fakultas Pertanian UGM. Profesor Dr. Dewayani Sutrisno, beliau adalah peneliti ahli di Badan Informasi Geospasial. Kemudian Muhammad Ruhimat dari Fakultas Geografi UPI, Dr. Joko Wiratmo dari Prodi Meteorologi dan Meteorologi ITB, kemudian Dr. dari Planologi Unisba. Jadi adik-adik bisa tahu bidang-bidangnya, kita bagi bidang-bidangnya, bagian apa aja. Pak Slamet Bisri Planologi, jadi masalah perencanaan perkotaan dan ekonomi. Ya. Lalu Bintang Rahmat Wananda, beliau di Bappenas sekarang. Ya. Kemudian Asri Oktaviani, bidang geologi, beliau di Oxford University sekarang. Walaupun jauh dari Inggris, beliau bisa jadi juri nanti ya, dengan jarak jauh. Kemudian yang terakhir, Dr. Insinyur Irdam Adil, beliau dosen Institut Teknologi Sumatera. Kemudian kami disupport oleh para asisten, ya. Saat ini 5 orang asisten, yaitu Saudara Iqbal, pemenang medali emas di Serbia tahun 2017, Saudara Andito, pemenang medali emas di Rusia tahun 2015. Kemudian Fadlan, pemenang medali perak di Serbia, dan dua orang yang lainnya, jadi total 5. Baiklah, berikut ini kami jelaskan mengenai kompetisi sains nasional bidang geografi. Mengenai jenis tes, halaman 2, mengenai jenis tes yang akan kami sampaikan adalah tes tertulis atau kalau di International Geographic Olympiad dinamakan written response test. Itu berbobot 40%. Jadi ada soal tertulis. Kita akan mengambil 6 dari 12 jadi 6 daripada 12 item yang disampaikan. Kedua adalah multimedia praktek lapangan. Ya. Nah, untuk itu webinar dari bidang dan tokoh masyarakat. Jangan dari
Nah, ada para narasumber tersebut multimedia test serta written response test. Bukan presentasi. Mengenai peraturan umum yang ini ikut sertaan yang wajib menggunakan fakta integritas, mengunggah fakta integritas. Dari hasil evaluasi kami kemarin, atau mengupload fakta integritas, yaitu namanya Zain Zidan dari Kabupaten Jember. Jadi kami mohon hari ini bisa dimasukkan fakta integritas, siapa masukkan dinyatakan gugur. Jadi dari 100 orang peserta tinggal 1 orang lagi yang ya. Lalu alat tes kita daring lain ada laman yaitu ksnnas.id. Jadi Anda tesnya di situ, sangat disarankan atau laptop ya. Nah, pengawasan ini kami lakukan, peserta wajib melalui aplikasi komputer. Nah, jadi wajib Zoom, ya, laptop atau smartphone yang dilengkapi kamera. Jadi selama Anda melalui kamera, ya, 5 menit dimulai dan menyalakan video dan mikrofon dilakukan. Jadi video itu terus adik-adik tidak boleh ya. Jadi menggunakan handset, video aja apa yang dikerjakan bisa dilihat ya. Mikrofon digunakan, tak kamera buku panduan. Jadi bisa kelihatan dari belakang dan pinggir ya. Nah, itu bisa kelihatan dia lagi mengerjakan, jadi tidak boleh pakai hand. Lalu tes tertulis yang tentang studi kasus dan jawaban jadi ada soal, ada referensi, menjawab pertanyaan. Jadi terdiri dari 6 soal yang bisa dipilih dari 8 soal, mungkin lebih baik langsung 6 soal saja ya. Nanti Pak Wiwin bisa menambahkan ya di situ. Alokasi waktu itu 3 jam dengan total nilai adalah 100. 100 itu equal sama 40% bobot itu ya. Terus yang kedua tes multimedia itu hari Rabu tanggal 14 Oktober dari jam 8. Kalau saya buat jadwalnya itu kasih spelling waktu 2 jam, nanti soalnya kita bisa lihat ya. Maksudnya bukan ada soal. Kalau kira-kira 1 jam cukup ya 1 jam ya di situnya. Karena soal multimedia lagi diedit ya, diperbaiki kalau ada yang kekurangan dari kalimat. Tes pilihan majemuk dengan bantuan gambar, video atau suara dalam menentukan jawabannya. Terdiri dari 30 soal, alokasi waktu pengertian 60 menit, total nilai 60. Ya. Nah, hari Selasa tanggal 13 Oktober jam 8 sampai jam 11 di situ saya plot ya. Itu akan ada webinar karena 3 narasumber ini, kalau 1 narasumber setengah jam kali 3 itu sekitar 1,5 jam kenyataannya itu ya. Mungkin pembukaan
dan lain-lain gitu ya. Nah ini dari Bapeda DKI atau pemerintah daerah DKI Jakarta. Lalu dari Insinyur Sarwono Kusumaatmadja, beliau adalah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kelautan. Sekarang beliau senior penasehat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Pak Sarwono. Lalu Profesor Junun Sarwono adalah geografer dari Universitas Gadjah Mada dan beliau adalah pengajar sekarang di Fakultas Pertanian UGM. Nah, setelah ada seminar dari narasumber, siangnya dilakukan tes praktikum lapangan, ya, tanggal 13 Oktober 2020. Tes ini dilakukan dengan memanjat beberapa soal esai berupa analisis yang mencakup prinsip, distribusi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi dengan topik terkait pembahasan pada webinar. Jadi kemampuan Anda menganalisis apa yang disampaikan dalam webinar tersebut. Total nilai 100, jadi ini 30% bobotnya, ya. Lalu ada tes kedua hari Rabu tanggal 14 jam 1, di situ diumumkan, ya, sebelum jam 1 diumumkan, lalu ditugaskan penulisan dan presentasi proposal dilakukan untuk 30 orang peserta dengan nilai terbaik dari tes terdahulu. Jadi karena waktunya sempit, lalu pesertanya banyak, lalu kita menseleksi dari tes WRT, written response test, multimedia, dan tes analisis kemampuan. Lalu proposal tersebut ditulis dan monitor secara virtual dari Zoom, ya, pada hari Rabu dari jam 13 sampai jam 16, perkiraan segitu. Maksimum 10 slide untuk 10 menit presentasi. Jadi kasih waktu presentasi 10 menit. Lalu presentasi dilakukan pada hari Kamis 15 Oktober dari jam 8 sampai sore jam 16. Nah ini jadwal, mohon disampaikan ya. Udah, waduh ini telat. Jadwal ya. Nah ini mungkin di Juklak adik-adik, di situ ada hari ini technical meeting sampai jam 11, mungkin saya berikan sampai jam setengah 10 atau jam 10 kurang, nanti dilanjutkan oleh Pak Wiwin. Jadi hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 itu pembukaan, kemudian dilanjutkan tes teori. Biasanya kalau tidak daring itu pembukaan aja, terus technical meeting siangnya, ya. Jadi tesnya tuh hari kedua, tetapi karena technical meeting telah dilakukan hari ini, jadi kita memanfaatkan waktu yang kalau pembukaan aja terus nganggur kan sayang. Jadi pembukaan, kemudian istirahat, dan siangnya tes tertulis atau essay, apa yang dalam bahasa IGO disebut written response test, ya, dari sekitar 3 jam itu waktunya, ya. Itu menggunakan sistem KSN Puspresnas. Nah di situ Anda juga menggunakan Zoom, Anda di monitor dari layar, ya. Lalu hari kedua, hari Selasa itu tes lapangan, tetapi kita tidak memungkinkan karena COVID-19. Nah, tes lapangan itu dalam bentuk suatu informasi yang diberikan waktu web seminar. Jadi web seminar dari jam 8 sampai 10.30. Nah ini kira-kira 1,5 jam karena ada pembukaan dulu oleh Pak Puspernas, Pak Kepala Puspernas, dan ada jadwal lebih rinci nanti diberikan. Lalu istirahat, kemudian siangnya tes kemampuan analisis apa yang telah disampaikan oleh narasumber tersebut, ya. Nah,
sekitar 2 jam situ. Kita kasihkan waktu 12.30 udah masuk ke ruang ya. Lalu hari Rabu pagi itu tes multimedia ya. Tes multimedia itu saya kasih spelling waktu 2 jam di situ, tapi sebetulnya hanya 1 jam ya. Menggunakan sistem KSN Puspresnas. Maaf Pak, mikrofonnya mati Pak. Pak Samsul ke mute Pak. Mohon maaf. Suara saya? Sudah Pak, sekarang sudah ada lagi. Ya sorry. Jadi kembali lagi setelah tes multimedia mungkin itu lebih cepat diperiksanya. Lalu kita rapat untuk menentukan penilaian. Kemudian sebelum makan siang diumumkan 30 besar. Ya. 30 besar tersebut kemudian mereka membuat proposal lalu diupload ke sistem KSN Puspresnas. Ya. Hari Kamis jam 8 sampai jam 12, 4 jam, di situ ada presentasi dan penjurian. Jadi proposal yang disampaikan kemarin itu dipresentasikan lalu kita evaluasi. Istirahat 1 jam, kemudian jam 1 sampai jam 4, presentasi dan penjurian lagi. Jadi kalau kita lihat waktu Indonesia Barat, di Indonesia Timur itu jam 1 itu di sana sudah jam 3 sampai jam 6 sore ya. Beda 2 jam gitu. Ya. Nah di sini lakukan presentasi dan penjurian. Nah, kemudian saya alokasikan waktu itu kira-kira itu 20 menit atau 10 menit ya. Kalau 10 menit kali 30, 300 menit. Ya. Sekitar 6 jam. Nah di sini kalau 20 menit sekitar 10 jam. Jadi sehari itu enggak sampai gitu ya. Makanya hari Jumatnya kami cadangkan juga untuk presentasi dan penyusunan proposal. Ya. Jadi diharapkan hari Kamis beres semua. Jadi nanti jadwal ini masih adapted ya. Mungkin hari Kamis per orangnya kalau 10 menit itu 5 jam beres itu ya. Kemudian hari Jumat dilakukan penilaian, diserahkan ke panitia, kemudian penutupan dan diumumkan siapa yang menang. Ya. Saya rasa itu presentasi yang ya. Satu lagi. Bukan yang terakhir. Ya, saya rasa terakhir. Demikianlah penjelasan saya tentang technical meeting. Terima kasih. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan yang kurang mengerti, kami terbuka, silakan. Silakan kalau mau ada yang bertanya langsung ya. Ada yang bertanya? Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Sampaikan nama dan dari mana. Oke, nama saya itu Muhammad Fitra Ramadan dari Provinsi Banten. Kemudian pertanyaan saya adalah berapa jumlah medali yang akan diberikan tahun ini? Kan biasanya kan
tahun-tahun sebelumnya kan pesertanya kan kurang dari 100 ya, sekarang 100. Sekarang medalinya nambah nggak Pak menurut Bapak? Terima kasih. Baiklah, itu seperti standar biasa, jumlah medali itu 30 ya. Dari tahun ke tahun itu 30, yaitu 5 emas, 10 perak, 15 perunggu. Jadi 30 medali deh totalnya ya. Oke, terima kasih Pak. Mari. Ya. Ada yang lain lagi? Saya Pak. Ya. Oke, perkenalkan, saya Pratama Belva Chandra. Saya bersekolah di SMA Swasta Metodis 3 Medan. Hah? Besarin aja. Ya. Silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Pratama Belva Chandra. Saya bersekolah di SMA Swasta Metodis 3 Medan. Saya punya pertanyaan, apakah dari 30 medalis itu, berapa yang maju ke pelatnas, Pak? Terima kasih. Yang maju ke pelatnas itu semuanya 30 deh. Jadi emas, perak, perunggu itu kita seleksi lagi. Mungkin aja yang emas waktu pelatnas gagal, banyak yang gitu. Mungkin yang perunggu waktu pelatnas lolos sampai internasional. Jadi metodenya biasanya dari 30 kita seleksi menjadi 15. Tahap kedua dari 15 kita seleksi lagi menjadi 8. Tahap ketiga dari 8 kita seleksi lagi 4. Ya, tahap terakhir 4. Nah, ini secara bertahap kita seleksi. Tapi ke depannya diharapkan yang 30 bertalenta itu kita harus bina tidak hilang begitu saja. Ini lagi diolah ya. Jadi yang betul-betul bertalenta itu kita tidak ditinggalkan begitu saja lah. Bagaimana kita arahkan, kita bina. Gitu. Mungkin gitu deh. Karena internasional seminar itu internasional Olimpik geografi itu hanya 4 orang diambil. Mewakili negara ke kejuaraan dunia. Ada pertanyaan lagi? Masalah teknis? Pak mau nanya, Pak saya mau nanya. Saya dulu yang nanya nih. Silakan. Agak jauh speakernya, ya. Siapa dulu tadi yang mau nanya? Mic-nya agak jauh. Siapa? Saya Pak. Ya silakan. Siapa? Saya Ahmad Naufal dari Jawa Timur. Saya ingin tanya Pak, berarti itu penulisan proposal itu di tes lapangan kedua ya Pak? Apa, Dek? Untuk penulisan proposal itu tes lapangan kedua ya Pak? Ya, jadi gini, karena nggak ada tes lapangan, jadi ada 2 komponen di tesnya itu. Pertama, setelah presentasi itu Anda dites. Kemampuan menyerap Anda itu bagaimana gitu ya. Yang dites itu yang namanya tes kemampuan analisis, gitu kan? Nah, kemudian kita lakukan multimedia test. Dari 3 komponen itu kita bisa mengetahui ini yang lolos atau yang tidak. Nah, yang lolos 30 besar itu membuat proposal. Formatnya sudah dikasihkan nanti ya. Membuat proposal tentang yang dikasihkan webinar. Kemudian dites kemampuan dia menyajikan informasi dengan presentasi 10 menit lah gitu ya. Itu aja. Jadi lihat kemampuan dia menyajikan suatu bahan dan mempresentasikannya. Itu deh mungkin deh. Untuk proposalnya sendiri itu berarti 10% ya Pak? Bobot nilai. Ya 10%, proposal sama presentasi 10%. Oh, proposal sama presentasi ya. Makasih Pak. Total ya. Pak, saya ingin bertanya. Pak. Ya. Saya di kelas Zuhardi Muhandis dari SMA Negeri 3 Bandung. Mau bertanya, untuk soal tertulis apakah pakai ketik tangan atau ditulis tangan? Ini diketik atau ditulis, Pak? Nah, mengenai itu bisa diketik. Mungkin saya bisa bantu Pak Samsul. Oh silakan Win, ya silakan. Ya. Jadi untuk soal tertulis nanti akan ada kolom di sistemnya Puspresnas KSN itu nanti ditik di situ. Jadi kalian ketik di situ. Kecuali kalau diminta misalkan untuk membuat sketsa gitu ya. Nah itu bisa dibuat di kertas kemudian difoto nanti diupload gitu. Tapi
Untuk pertanyaan yang menjawab soal itu semuanya ada diketik seperti di Google Form seperti itu. Jadi langsung di sistemnya aja ditulis gitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada siswa peserta yang nggak ada komputer, ada nggak? Karena kan nggak sama kalau di Jawa gitu. Di daerah lain gimana, ada masalah nggak, adik-adik? Kalau aturan Puskesmas kan itu harus di rumah, nah kita nggak memaksakan, tapi jika seandainya Anda nggak punya komputer, bisa aja di sekolah ada monitor komputer menggunakan komputernya sekolah, harus ada di monitor, nah itu bisa aja. Tapi yang penting mengikuti standar protokol yang ditentukan. Tapi aturan kita sih di rumah. Tapi kan kemampuan siswa nggak sama ya. Ada yang komplit, ada komputer, ada HP gitu. Ada yang nggak punya apa-apa atau gimana. Nah ini harus dipecahkan oleh adik-adik sendiri. Ya. Ada nggak yang nggak ada komputer? Pertanyaan saya. Adik-adik? Ada semua? Kalau menjawab di smartphone juga sebetulnya bisa ya, karena itu kan sistemnya online, jadi menjawabnya diketik aja, pakai handphone juga bisa gitu. Hanya mungkin agak susah aja karena layarnya yang kecil gitu. Ya karena agak susah, apalagi model saya kecil itu susah. Tapi anak-anak pinter biasanya. Hanya kalau ngegambar itu yang agak makan waktu ya. Ya. Makanya nanti ada tryout ya. Silakan Anissa ya dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari SMA Negeri 2 Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di sini saya ingin menanyakan mengenai proposal. Jadi, apakah materi proposal nantinya diambil dari atau menunjukkan pada daerah Babel tuan rumah atau pada daerah lain? Terima kasih. Nah, mungkin intisarinya proposal Anda camkan apa yang disampaikan waktu ceramah gitu. Dari situ Anda tuangkan dalam bentuk proposal Anda gitu. Ya. Mungkin Pak Win bisa nambahkan? Ya. Apakah tempatnya ditentukan, Pak? Iya, ditentukan. Jadi nanti tergantung hasil webinar ya. Nanti di webinar itu kan sudah ada topiknya apa, dan semua tugas itu akan berakar dari webinar itu gitu. Terima kasih. Oke. Silakan, masih ada yang lain? Bertanya nggak? Ya, silakan. Bertanya. Nama saya Ahmad Jakim Mauludi dari Jawa Timur. Untuk pengerjaannya, apakah boleh peserta mengerjakan KSN itu di sekolah? Soalnya apabila di rumah jaringan internet tidak memadai. Jadi gimana, Dek? Ngerjakannya di sekolah, Pak. Tidak apa-apa. Kalau juklak dari Puskesmas di rumah, tapi jika tidak memadai, tidak stabil ya, Ade membuat keputusan sendiri. Asal yang penting protokol itu dijaga, tidak berkerumun, tidak itu sendirian. Minta tolong kepala sekolah di ruang komputer, mungkin sekolah ada komputer, ada kamera, Anda di monitor bisa, nah, mungkin fasilitasnya lebih komplit, kecepatannya lebih tinggi, ya itu terserah. Tapi dari Puskesmas ikutin juklak itu. Tidak didiskualifikasikan, tapi ada yang lebih mengambil keputusan yang lebih bermanfaat untuk Anda sendiri gitu. Kan kemampuannya atau posisinya kan beda-beda ya tiap siswa itu kan. Misalnya di misalnya di Irian gitu, itu susah di rumah itu tuh. Nah, di mana yang paling ada bisa dibantu oleh sekolah, pihak sekolah ininya. Mungkin itu. Mungkin Pak Mamat bisa menambahkan, silakan. Oke, terima kasih Pak Samsul, terima kasih Pak Wiwin dan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Selamat berjumpa, selamat bergabung. Mohon untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin. Saya kira benar apa yang disampaikan oleh Pak Samsul dan juga Pak Wiwin bahwa secara regulasi itu harus dilakukan di rumah masing-masing. Akan tetapi Pak Samsul tadi sudah mengatakan kita sangat menyadari bahwa di antara kita sangat beragam.
ada masalah klasik misalnya jaringan, kemudian yang kedua juga masalah kuota. Nah, bagi kebetulan teman-teman yang memiliki masalah seperti itu, disilahkan untuk mengambil keputusan sendiri, tetapi tetap berkoordinasi dengan sekolah. Saya punya keyakinan bahwa di masing-masing sekolah itu jaringan dipastikan ada dan juga komputer yang terkoneksi juga siap dipakai. Namun demikian, mohon untuk tetap memperhatikan protokol dengan 3M-nya. Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak. Karena kami tidak ingin ada yang terpapar akibat. Kemudian yang kedua, Pak Samsul dan Pak Wiwin, kalau boleh mungkin bisa diusulkan ini agar dalam pelaksanaan secara teknisnya tidak ada kendala, ya kita sih bermimpinya zero error, gitu, zero handicap. Gitu. Kita usul mungkin ke Puspresnas agar dilakukan semacam simulasi, waktunya tidak usah terlalu banyak Pak, untuk meyakinkan terutama untuk men-try out soal jaringan bagi para peserta yang mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Wiwin, kemudian anak-anak sekalian. Terima kasih Pak Muhammad. Ini program ikutin sama kepala sekolah atau guru pembimbing pendidikan itu dipecahkan oleh penting sesuai fakta kejujuran. Untuk tadi kan sudah dijelaskan untuk teknis itu dilaksanakan di webnya KSN Puspresnas. Multimedia dan tes lapangan 1 itu apakah sama di web juga atau sama juga? Tapi ada virtual Zoom yang mendeteksi Anda memonitor. Tapi Anda bekerja di platform yang disediakan oleh Puspresnas. Jadi ada dua, Dek. Jadi yang satu Anda harus kerja di platform soal yang diberikan itu di Puspresnas, sistem Puspresnas. Satu lagi on Zoom, ya. Melihat dan Anda tidak boleh pakai handset, ya, selama itu. Ya. Jadi izin menambahkan Pak Samsul? Ya, silakan. Ya. Jadi semua tugas, semua soal itu akan ada di sistemnya KSN seperti yang kalian kerjakan waktu di tingkat provinsi kemarin. Itu sama di situ, semua mengerjakan di situ. Kalau yang KSNP kemarin kan multiple choice ya, milih-milih jawaban. Nah, untuk yang multimedia kira-kira akan sama seperti itu, ya. Nah, hanya untuk yang essay jawabannya itu tidak memilih yang di situ, tapi kalian ketik jawabannya di dalam sistemnya itu. Nah, kalau diminta misalkan mengupload sesuatu seperti tadi laporan ataupun apa gitu ya, yang gambar, nah itu bisa diupload juga di situ. Ada sistem buat kalian mengupload apa yang diminta sesuai soal nanti gitu ya. Tapi kalau tidak diminta ya tidak perlu mengupload apa-apa gitu. Kalian ketik aja di sana. Nah, untuk yang Zoom-nya sendiri itu digunakan untuk pengawasan. Jadi bukan untuk mengerjakan soal sebetulnya. Jadi Zoom itu untuk bisa kita melihat bahwa yang mengerjakan adalah memang kalian gitu ya. Kita bisa memantau dari kamera kalian bekerja sendiri atau seperti apa gitu. Itu kira-kira tambahan saya, Pak Samsul. Ya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawa Barat. Ketika nanti memang kita pengerjaannya itu pengawas, lalu di tengah pengerjaan itu kamera pengawas terus suatu halangan, baik jaringan atau teknis lainnya, nanti regulasi untuk didiskualifikasi. Mungkin itu, Pak. Mungkin Pak Wiwin bisa menjawab. Ya, terus terang kami
itu di luar jangkauan kami ya. Artinya kalau ada masalah teknis terkait jaringan atau apa, karena masa pengerjaan misalkan ditetapkan 3 jam, kemudian Anda baru 1 jam mati listrik atau tidak ada jaringan, ya itu kami tidak akan berikan kompensasi apapun gitu ya untuk nanti diganti waktunya atau seperti apa. Jadi mohon pastikan bahwa jaringan internet ataupun listrik itu cukup, seperti di panduan sudah dijelaskan juga ya, itu cukup memadai untuk bisa melaksanakan tes-tes yang kita berikan gitu. Jadi sistemnya bukan diskualifikasi, tapi ya jadi tidak ada nilai aja kalau tidak mengerjakan satu dua soal gitu ya. Karena masalah internet atau listrik gitu. Oh, maksud saya ini Pak, jadi kan nanti saat pengerjaannya pengawas ada perangkat lain yang itu gunanya untuk kita kan dengan Zoom tadi. Nah, apakah semisal nanti ketika sedang diawasi dengan itu kamera tiba-tiba mati, apakah peserta tersebut didiskualifikasi atau ada pengurangan poin? Misal sementara untuk beberapa menit, karena hal itu bisa aja mengindikasikan adanya dari peserta gitu kan. Oke, itu nanti akan dijelaskan setelah ini oleh narahubung ya terkait pengawasan. Tapi pada intinya kita akan nilai dulu sesuai apa adanya, baru dilihat faktor-faktor yang tadi terkait dengan pengawasan, misalkan nanti apakah ada penalti atau diskualifikasi akan kita diskusikan belakangan gitu. Mungkin Pak Wiwin, kasih Pak Wiwin untuk memastikan bisa dilakukan. Sekarang Pak Wiwin rencana mau tryout kalau nggak salah. Iya, jam 10 ada tryout Pak Muhammad untuk mencoba ini. Baik, saya kira ini waktunya sudah sedikit lagi. Mungkin dari Pak Samsul, terima kasih. Saya akan berikan kesempatan dulu untuk narahubung menyampaikan soal pengawasan, Pak Samsul. Terima kasih Pak Muhammad atas partisipasinya. Sama-sama Pak. Silakan Pak. Baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Coba menyampaikan terkait buku panduan untuk perangkat di yang dipastikan itu artinya gini, mungkin atau colokan yang nanti ketika dicolok atau mungkin dicolok dari tidak bukan mati ya. Pasti ada itu lokasi titiknya harus melihatkan kamera peserta, melihat duduk teman-teman itu fungsi itu bisa mengetahui ada kecukupan sebagai mungkin 2 itu Wiwit yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Syahrial. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu kira-kira 5 menit sebelum kita siap-siap untuk melaksanakan tryout. Sama. Ya, silakan. Perkenalkan. Saya jadi panjang. Tanya Pak, apakah pada kesempatan webinar kita boleh supaya bisa ditonton ulang? Soalnya kan webinar akan kita rekam ya,
akan kita rekam, akan kita record. Silakan Pak Win. Ya, webinar akan kita record, tapi untuk pengerjaan soal, selama pengerjaan soal yang terkait dengan webinar itu kan langsung siangnya ya, itu tidak akan kami tayangkan pada saat kalian mengerjakan soal gitu. Meskipun kami rekam itunya, webinarnya. Jadi kalian harus cermati betul-betul pada saat webinar itu dilaksanakan. Maaf Pak, kalau dicatat boleh tidak? Dicatat boleh. Apa yang disampaikan tentu saja boleh selama webinar itu. Ya, maksud pribadi masing-masing, Pak. Jadi, sewaktu istirahat yang selama 2 jam. Oh ya, ya silakan saja kalau itu ya. Tapi siangnya itu yang jam 1 itu harus fokus, tidak melihat lagi apa-apa, hanya mengerjakan apa yang kita minta gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, Selamat pagi Pak. Ya, silakan. Saya Herdinand Kalimantan Barat. Saya mau proposal di kayak petunjuk untuk 30 orang dengan nilai terbaik. Berarti 30 orang nilai yang membuat proposal itu udah pasti medali ya Pak? Iya, betul. Kira-kira seperti itu. Terus kalau ketik karena bisa saya kurang jelas. Itu kan tanya ini bentuk program Pak di PPT Pak Win set itu. Mohon maaf, jaringan saya agak ini. Ya, kalau boleh Pak Win saya bantu coba jawab Pak Win. Iya, silakan Pak Muhammad, silakan aja. Ini teman kita ini bertanya tentang proposal yang akan dibuat Pak. Proposal dan itu maksimal dibuat dalam 10 sheet untuk coba Anda tayangkan nanti, untuk coba Anda presentasikan. Saya kira itu deh. Oke, terima kasih ya Pak. Ya. Sama-sama. File dari technical meeting tadi sudah saya share di WA group ya. Jadi kalau tadi kurang jelas, kurang kelihatan apa yang ditampilkan pada saat Pak Samsul menyampaikan, itu bisa dilihat lagi di file tadi. Ya. Pak, izin bertanya. Ya, satu lagi aja ya, karena kita mau try out jam 10. Silakan. Ya Pak, itu ada beberapa pertanyaan. Saya Ahmad Jakib Mubarokmaudi dari Jawa Timur. Yang pertama itu untuk mekanisme perizinan ketika kita sedang melaksanakan tes, tiba-tiba ada sebuah kendala yang mengharuskan kita berpindah tempat seperti izin kamar mandi atau lain-lain, itu bagaimana? Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah ketika dalam pengawasan itu kan mikrofonnya menurut buku panduan Musprenas diwajibkan untuk dihidupkan. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya mengikuti lomba, ketika pengawasan seperti itu memungkinkan suara dari peserta lain itu masuk ke perangkat peserta lainnya juga, sehingga dapat mengganggu kefokusan peserta. Itu apakah ada solusinya? Kemudian yang ketiga itu untuk kan kita semua setiap tes itu ada pengawasannya, apakah ada waktu persiapan untuk login ke Zoom bagian pengawasan sehingga ketika waktu mulai untuk tes kita sudah bisa fokus mengerjakan soal. Seperti itu Pak, terima kasih. Oke, saya kira hampir semua ada di buku panduan ya, silakan dibaca aja. Termasuk misalkan kalian diminta 15 menit sebelum tes itu sudah dinyalakan Zoom-nya gitu ya, untuk mengetes soal pengawasan tadi gitu. Kemudian untuk yang supaya tidak mengganggu, mikrofon dan video kalian memang nyala gitu ya, tapi kalian bisa mute suara dari luar gitu. Ya.
Jadi dimatikan suara dari luar, justru kita tidak mendengar suara apa-apa, suara dari Zoom-nya, tapi suara kalian bisa keluar gitu. Ya. Jadi kalian bisa, atau kalian di-mute aja si komputernya. Ya, komputernya di-mute aja karena kalian tidak perlu mendengarkan apapun yang dari Zoom. Yang kalian perlu kerjakan adalah yang dari sistemnya KSN itu kan. Ya. Terus kalau perizinan keluar, mungkin kalau menurut saya sih sama saja seperti pada saat di kelas gitu ya, selama 3 jam itu mohon tidak kemana-mana gitu, full mengerjakan itu saja. Jadi semua persiapan toilet dan sebagainya itu harus sudah dilakukan sebelum tes dimulai. Ya, oke. Baik, ini ada waktu 5 menit, kalian harus siap-siap nanti login ke sistem KSN itu ya, jam 10 akan dimulai tryout. 20 menit untuk soal soal multiple choice dan juga nanti ada break dulu 10 menit setelah itu 20 menit lagi mengerjakan soal essay. Kalian coba di situ memasukkan jawaban secara essay dan nanti diminta mengupload satu file berupa apa yang di sketch gitu ya, bisa berupa foto kalian upload di situ atau bisa juga mengerjakannya secara online juga di situ sebetulnya. Nanti bisa dicoba saja dulu ya. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada karena kita waktunya tinggal 5 menit, saya tutup saja atau ada dari tim juri yang lain dulu. Saya kalau pertanyaan nanti bisa disampaikan di WA group saja ya, saya bisa jawab secara ini. Kalau jadi hal teknisnya adik-adik jangan khawatir. Waktu itu saya kasih spelling juga, ada waktu kosong. Jadi waktu masuk, setup dulu, apa dulu, nanti bisa nanti pas kita tentukan sama Pak Wiwin jam berapa mulai itu udah setup semua. Jadi jangan pas ujian Anda masih sibuk gitu. Nanti sama asisten di setup dulu 15 menit sebelumnya. Mungkin itu waktu yang saya kasih spelling waktu itu. Makasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Samsul dan rekan-rekan pembina semua, Pak Mamat. Di sini saya lihat ada Bu Ewa juga, Pak Joko, Pak Irdam, Pak Slamet. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan mencoba sistem tryout-nya. Ini tryout, tapi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Tidak akan kami nilai terus terang, tapi intinya apa? Kalian harus mencoba sistemnya dengan itu apakah ada masalah atau tidak gitu ya. Kami akan memantau. Untuk Zoom pemantauan bisa tetap menggunakan link Zoom ini, jadi mohon tidak dimatikan Zoom-nya, kalian mengerjakan saja soal apa yang diminta di KSN. Baik, untuk pertemuan untuk technical meeting ini saya tutup. Sekali lagi terima kasih untuk pihak peserta dan juga para pembina seluruhnya. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, kita masih punya WA group yang saya juga ada di sana, bisa ditanyakan langsung di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta Zoom ini tidak saya tutup ya untuk melanjutkan ke tryout-nya, langsung aja pakai Zoom meeting ini untuk pengawasannya. Terima kasih. Maaf adik-adik, permintaan dari Puspersnas, kita lupa foto bersama, tangannya diginiin gitu. Ya. Siapa? Semua fotonya harap dihidupkan. Ini untuk bukti dari Puspersnas. Itu yang itu 2 kalau nggak salah. Udah Pak Irdam, udah. Ya. Ya.
Suara saya masuk ya? Masuk, Oke. masuk. Dikepalkan tangan kanannya, ayo adik-adik, dikepalkan tangan kanannya. Yo, ada yang belum nih, ada yang belum. Itu apa ya? Oke, yang belum siapa? Nur, ayo Nur. Jenicia? Yes. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, next slide. Terima kasih. Standby ya. Mari kita kepalkan tangan kanan kita. Belum on ini, banyak yang belum on ini. 003 4055 603. Abi diem apa? Oh, videonya mana? Videonya. Kakak kita MOSN. Andito. Ayo, kita foto bareng tuh. Nah, siapa lagi yang belum nih? Sebentar. Masih banyak di sini yang belum nih. Apa kabar semua, sehat ya? Sehat. Semangat ya. Enjoy besok. Ujiannya. Kok ujian sih, kompetisi. Oke. Mana lagi? Oke. Udah ya, yang ini aja deh. Hah? Andi lihat kamera, aku nggak mau tahu. Andy. Rocker. Ini. Oke, standby. Semua tangannya. Yap. Oke. Ini telat. Thank you. Nah, ada yang masih belum ya? Videonya dong dibuang, tampilkan terus saya ya. KSN 2020 Oke, standby. Mari kanan. Kepalkan. Oke. Panggilan kepada Ananda. Ya. Semua kita dulu ya. Dikra, kameranya Dikra. Ayo, Aidin. Oke, kemudian yes. Kemudian ada berapa? HP-nya ada 2 nih. Oke. Lagi, sudah semua? Yuk, siapkan tangannya. Kita foto dulu 1, 2. Lagi, sudah ya? Sudah 5. Terima kasih semua adik. Silakan Bapak, pamit. Baik, terima kasih Bu. Ya, silakan. Saya sudah perpanjang 5 menit waktu pengerjaan tryout-nya. Silakan dicoba.